Ya, seperti seorang mujahid, kemudian seorang hafidz Quran, pengajar Quran, kemudian seorang yang dermawan, yang rajin berinfak. Mereka memiliki karakter yang hebat di dunia sebagai orang-orang yang sukses, ya, yang memiliki kontribusi dan manfaat untuk umat manusia dan juga untuk agama Allah Subhanahu wa taala secara zahirnya. Ya. Ya, orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang penghafal Quran, mengajarkan ilmu, kemudian seorang yang dermawan, yang rajin mendermakan hartanya, tetapi ternyata semua itu tidak membawa manfaat apa-apa untuk mereka. Disebabkan apa? Salah di dalam niat mereka. Jadi mereka mendapatkan julukan, pujian di dunia sebagai orang-orang yang berhasil, orang yang sukses, orang-orang yang menang, tetapi ternyata di akhirat mereka menjadi orang yang merugi. Maka di antara kemenangan sejati, kesuksesan sejati, keberhasilan sejati yang akan diraih oleh seseorang di akhirat kelak adalah bagaimana dia mengikhlaskan segala amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramal ibadah, ketika dia menjalankan ketaatan di dunia ini. Nah, dalam hadis riwayat Muslim ini, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ya, termasuk orang-orang yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihadapkan ya, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain itu termasuk orang-orang yang mereka ini menjadi bahan bakar utama api neraka. Ya, kata Nabi SAW, yang pertama adalah seorang mujahid. Ya, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diingatkan kepadanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berikan kepadanya ya keahlian di dalam berperang, kemudian fisik yang mumpuni ya untuk dia menjadi prajurit dan seterusnya, kenikmatan-kenikmatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Madza amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Kemudian dia mengatakan, "Qataltu fi sabilik hatta ustushhidu." Aku berjuang di jalanmu. Ya. Aku berjihad di jalanmu sehingga kemudian aku mati syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta," engkau berdusta. Inama qatalta liyuqalu fika jari au syuja. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu berdusta, sesungguhnya engkau berperang bukan untukku, tetapi untuk dirimu sendiri, untuk kepentingan dirimu sendiri, supaya engkau dipanggil sebagai orang yang pemberani, sebagai seorang yang kesatria, ya, sebagai pemenang, ya, sebagai prajurit yang hebat, pahlawan. Dan engkau telah mendapatkan itu di dunia, pujian-pujian itu, ya, sebutan-sebutan itu, panggilan-panggilan itu telah engkau dapatkan di dunia. Kata Nabi SAW apa? Akhirnya orang ini ya, diseret dari wajahnya, kemudian dijebloskan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan ya bahwasanya penting sekali seseorang itu untuk menata hatinya supaya selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Dan juga seorang yang hafidz Quran, dia mengajarkan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah kuberikan kepadamu? Madza amilta fiha? Itu kenikmatan ilmu, ya, dia dilebihkan ilmu untuknya, diberikan kecerdasan, kepandaian. Kemudian kata dia apa? Aku mengajarkan manusia dengan ilmuku. Ya, untuk engkau ya Allah, karena engkau. Tapi kata Allah SWT apa? Kadzabta. Engkau berdusta. Sesungguhnya engkau ya, mengajarkan ilmu kepada manusia agar engkau dicap, disebut sebagai seorang yang ahli ilmu. Akhirnya apa? Diseret wajahnya, kemudian jebloskan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan juga ya, seorang yang dermawan. Allah ingatkan kepadanya tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, kelebihan harta, kemudahan-kemudahan di dalam menggapai rezeki, bisa menghasilkan uang dan seterusnya. Kemudian kata Allah, "Madza amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Kata dia apa? Ya, tidaklah ada ya, pintu-pintu yang bisa aku salurkan donasi ke sana, melainkan telah aku salurkan. Subhanallah. Jadi setiap pintu yang membuka ada open donasi dia kasih. Ya, pokoknya di mana saja ada yang membutuhkan bantuan, dia langsung bantu. Ya, di sana ada orang miskin dia bantu, di sana ada orang fakir dia bantu, di sana ada pembangunan masjid dia bantu, di sana ada butuh apa dia bantu. Di hartanya digelontorkan ke sana kemari. Ya, dia dermakan hartanya itu. Kata dia apa? Dan semua aku lakukan untuk engkau ya Allah. Tapi kata Allah apa? Kadzabta, engkau dusta. Sesungguhnya engkau melakukan semua itu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri agar engkau dianggap sebagai orang yang dermawan. Agar engkau disebut-sebut oleh manusia sebagai orang yang dermawan. Allahu Akbar. Kemudian kata Nabi apa? Wajahnya diseret, kemudian cemplungkan ke dalam neraka. Allahu Akbar. Itulah keadaan orang-orang ya, ketika nanti di akhirat tersingkap semuanya. Siapa orang yang betul-betul dia mendapatkan kemenangan, kesuksesan ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang ternyata menjadi orang-orang yang merugi. Waliyadzubillah. Di dunia mungkin dia mendapatkan sebutan pujian sebagai orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, berhasil.
Tapi nanti di akhirat semua itu akan tersingkap. Maka setiap kita ketika masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dunia ini, maka yang paling penting, paling utama adalah bagaimana kita menata hati kita, menjaga hati kita supaya ketika melakukan amal ibadah, amal soleh, ketaatan, itu betul-betul kita berupaya, berusaha supaya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan apapun di dalam kita menjalankan amal ibadah, amal soleh, ketaatan kepada Allah, kecuali hanya betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin dipuji oleh manusia, kita tidak ingin disebut-sebut oleh manusia. Ya. Tetapi landasannya adalah ikhlas. Betul-betul kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang kita harapkan di dalam ibadah kita.